Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tanpa sedikit mengurangi rasa hormat, khususnya buat teman-teman semua, mungkin yang sedang menunggu-nunggu P-Network kapan listing dan kemudian kapan dilakukannya KYC. Ya, kalau listing itu tentunya masih lama dan kemudian juga berapa harganya kita nggak tahu, tapi mungkin sekedar ya informasi aja teman-teman supaya teman-teman itu menambah manfaatnya gitu kan ya. Sebagai para pioner, teman-teman itu harus dibangkitkan juga untuk semangatnya ya, karena mungkin semakin lambat hari yang loyo makin loyo, kemudian yang semangat pun semakin semangat. Banyak banget ya teman-teman kita yang loyo ataukah mungkin sudah nggak semangat lagi. Ya tentunya mungkin melalui video ini ya, video edukasi tentang mengenai P-Network. Jadi gini loh teman-teman semua, bukan maksud untuk tentunya menggurui juga enggak ya, karena semua keputusan ada di tangan teman-teman semua. Di sini pun ini bukan video paksaan melainkan hanya sekedar informasi serta edukasi tentang mengenai cryptocurrency, khususnya proyek-proyek cryptocurrency apapun itu termasuk P-Network. Nah, jadi kita akan fokus untuk ngebahas P-Network terlebih dahulu. Oke, nah jadi teman-teman yang paling terpenting bisnis apapun itu, kemudian juga untuk mengenai apapun itu bisnisnya teman-teman, yang paling utama itu satu, yaitu yang paling utama ekosistemnya, alias kepercayaan dari masyarakatnya itu sendiri. Ya, contohnya sebagus apapun bisnisnya, kemudian semewah apapun bisnisnya, tempatnya bagus, kemudian ruangannya bagus. Contohnya gini aja deh ya teman-teman ya. Mungkin taruhlah mungkin ada salah satu seseorang ataukah mungkin rekan-rekan ataukah mungkin di luaran sana yang sedang usaha, taruhlah mungkin toko kelontong gitu teman-teman ya, ataukah mungkin kayak jualan ya kayak gado-gado dan lain-lain. Nah, mereka itu mungkin sampai-sampai menyiapkan untuk segala sesuatunya itu dengan bagus dan kemudian senyaman mungkin teman-teman ya. Contohnya untuk ruangannya bagus, kemudian fasilitasnya bagus, ada AC-nya, kemudian tempatnya bersih, nyaman juga. Kemudian tentunya untuk pemandangan view-nya pun bagus, kemudian juga yang lain-lainnya pokoknya 100% bagus teman-teman ya. Nah, tetapi dengan 100% itu, kemudian tempatnya yang bagus, kemudian nyaman, tentram, kemudian juga enak, adem, ayem gitu kan ya. Tetapi orang-orang itu nggak percaya dengan toko itu sebab katanya desas-desus. Isunya katanya toko tersebut itu ya bikin mie-nya jorok contohnya. Mohon maaf ya, bukan berarti menyinggung ataukah mungkin tidak ada unsur kesengajaan, ini cuma contoh aja teman-teman. Nah, misalkan kalau misalkan orang tersebut ya desas-desusnya gitu kan ya, taruh misalkan yang kita sebutkan tadi itu tempatnya bagus, value-nya bagus, kemudian pokoknya serba bagus, 100% nyaman, adem, ayem, pokoknya enak banget deh gitu kan ya kalau ngobrol ke situ. Oke, nah tapi untuk orang-orang itu nggak percaya. Kenapa? Ya kalau misalkan walaupun harganya murah ya, bukan berarti harga murah menarik pelanggan. Enggak, belum tentu teman-teman ya. Tetapi itu tergantung dari value, tergantung dari kepercayaannya gitu loh. Ya, contohnya kita ingin beli deh, misalkan kalau misalkan beli makanan di warung tersebut ya, untuk cara bikinnya kurang higienis, kemudian juga cara bikinnya pun jorok gitu teman-teman ya, itu desas-desus yang ada di luar, walaupun tempatnya bagus, apakah ada yang pengen beli teman-teman? Ya, itu belum tentu teman-teman ya. Justru tempat yang bagus itu, kemudian juga fasilitas yang bagus tidak menentukan untuk project ataukah mungkin warung tersebut sukses diterima oleh pasaran. Enggak teman-teman ya. Tetapi yang membuat orang-orang percaya itu adalah tentunya pelayanannya teman-teman. Ya, pelayanannya. Nah, kemudian juga untuk teman-teman semua, apa hubungannya dengan P-Network? Jadi, hubungannya dengan P-Network ya jelas ada lah teman-teman ya. Jelas ada. Kenapa? Teman-teman itu yang paling utama itu ekosistemnya ya. Bisnis apapun itu. Mau bisnis network jaringan, mau bisnis makanan, mau bisnis properti, mau bisnis perbankan, keuangan sekalipun, mau investasi sekalipun, semuanya itu tergantung dari ekosistemnya, tergantung dari orang-orang yang percaya kepada proyek maupun proyek tersebut gitu teman-teman ya, percaya kepada perusahaan tersebut gitu.
ya. Tetapi untuk P-Network itu berbanding terbalik. Berbanding terbaliknya gini loh. Teman-teman mungkin tahu ya, P-Network saat ini belum ada di pasaran, belum ada di exchange, ataukah mungkin belum ada di bursa manapun itu. Kemudian untuk nilainya pun kita nggak tahu ada berapa. Sementara waktu, walaupun P-Network ini belum ada di pasaran, belum ada di exchange, belum ada di bursa manapun, tetapi orang-orang sudah menggembor-gemborkan P-Network walaupun memang P-Networknya belum ada teman-teman ya. Yang kita tambang itu bukan P-Network yang sesungguhnya, itu P-Network yang kosong ya. Itu hanya angka-angka aja. Itu catatan-catatan sejarah angka ya. Selama kita menambang, itulah yang dimuseumkan oleh aplikasi P-Networknya. Tetapi untuk saldo P-Networknya itu masih ada di berangkasnya, belum disaplaikan kepada kita. Yang kita tambang itu bukan P-Network yang sesungguhnya ya, cuman itu catatannya aja itu teman-teman ya, sejauh mana kita menambang saat ini. Nah itulah penghasilan kita, sehingga nantinya ketika kita sudah melakukan KYC, kemudian pendistribusian, itulah yang akan didistribusikan. Koin yang asli dari berangkas itu akan dibuka, kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang sudah melakukan KYC tentunya ya. Jadi bukan berarti yang kita tambang itu akan didistribusikan langsung, enggak teman-teman ya, itu saldo kosong. Oke, nah jadi untuk teman-teman bisnis apapun itu intinya itu ekosistemnya ya, orang-orang yang percaya di dalamnya ya, percaya enggak. Nah, sementara waktu P-Network teman-teman ya. Jadi yang aduh gimana ya? Buat teman-teman semua, P-Network ini walaupun memang belum ada di bursa, P-Network ini luar biasa teman-teman ya. Ya. Contohnya teman-teman bisa mungkin dilihat ya, komunitas saat ini sudah ada berapa puluh juta teman-teman ya, berapa puluh juta yang telah bergabung ya, para pioneer ada berapa puluh juta. Itu artinya apa ya, project Pi Network itu diterima oleh kalangan masyarakat. Tentunya dia itu tidak memandang status sosial apapun itu, mau pekerjaannya dia tidak memandang, kemudian juga untuk segala sesuatunya dia tidak memandang ya, mau agama, mau ras, mau suku ya, mau status sosial sekalipun, mau TNI, Polri, ataukah mungkin segalanya, BUMN sekalipun mungkin ya, kalau menambang ya nambang aja teman-teman ya. Mau anak muda sekalian ya, anak-anak milenial pun ya tentunya kalau nambang nambang aja, dia tidak melihat ya segi statusnya teman-teman. Nah, oleh sebab itu teman-teman, untuk P-Network ini sudah mendapatkan kepercayaan ya di kalangan masyarakat, tentunya para pioneer ya di seluruh negara dunia. Tercatat ada 210 negara di dunia yang telah percaya kepada ekosistem P-Network. Itu artinya apa? Walaupun P-Network belum ada harganya, kemudian belum ada tokennya, tetapi P-Network sudah diterima oleh masyarakat. Justru yang hebatnya, paling hebatnya apa? Ya, P-Network ini semakin populer di kalangan masyarakat. Ya, terutama mungkin masyarakat menengah ke bawah ya, yang semenjak pandemi COVID-19 ini, orang-orang itu berbondong-bondong untuk belajar tentang mengenai cryptocurrency. Ditambah lagi kemarin lagi booming ya, masuk berita ya tentang adanya non fungible token alias NFT teman-teman ya di jaringan Ethereum. Yang kemarin viral, sempat viral mungkin di media sosial, ataukah mungkin bisa dibilang di pertelevisian ya, sampai masuk ke ini ya, ke berita tentang non fungible token ya. Oke, nah jadi teman-teman, semenjak ada berita itu non fungible token, orang-orang pun ya mulai teman-teman ya, orang-orang mulai ya mengetahui, kemudian juga mencari tahu, bahkan belajar ya, ngepoin apa sebenarnya cryptocurrency, kemudian apa itu yang namanya non fungible token juga. Belum itu ya, si NFT itu booming, muncul lagi yang namanya metaverse. Nah, jadi semakin ke sini semakin maju teman-teman ya. Kalau misalkan kita ini tutup mata, otomatis kita ini ketinggalan teman-teman. Nah, oleh sebab itu buat teman-teman semua, ketika ada salah satu peluang, apalagi peluang tersebut gratis, ikuti saja ya. Antara berhasil atau tidaknya itu urusan belakangan. Yang penting kita take action. Hitung-hitung yang pertama apa? Ya, kita ini kan tidak munafik teman-teman ya. Kita ini mencari uang ya, mencari uang, mencari penghasilan, mencari nafkah lah gitu teman-teman ya. Iseng-iseng siapa tahu berhadiah ya. Nah, tetapi buat teman-teman semua, satu teman-teman yang kemarin uninstall, install kembali aplikasinya
ya. Kemudian yang dulu lupa ya untuk password dan akunnya, ingat-ingat kembali. Yang uninstall segera install kembali. Kenapa? Untuk Pinetalk ini luar biasa teman-teman ya. Orang-orang di luaran sana sudah percaya ya. Value dari Pinetalk itu luar biasa. Orang-orang percaya dengan adanya Pinetalk itu. Itu artinya apa? Ini semakin bombastis ya. Jadi booming teman-teman. Nah, walaupun belum ada harganya, kemudian belum ada tokennya juga, tetapi orang-orang komunitas yang ada di dalamnya sudah percaya, bahkan memberi voting untuk satu token P-Network itu dihargai bervariasi, ya, bervariabel di dalamnya. Ya, ada yang ya ngasih harga untuk di harga $1, ada yang 0, sekian, bahkan sampai ribuan dolar, bahkan puluhan ribu dolar. Nah, digadang-gadangkan Pinetalk ini nantinya ini akan sama persis seperti ya Ethereum ataukah mungkin jaringan Ethereum. Bahkan untuk Pinetalk ini diprediksi akan segera puluhan tahun ke depan teman-teman ya setara harganya dengan Bitcoin ya, dari bapaknya itu ya, bapaknya kripto. Ya, muncul awalnya itu kan pertama kali dari Bitcoin itu teman-teman. Apakah mungkin Bang? Kemudian apakah iya? Mungkin para sangkuter, para holder di luaran sana mendengar P-Network, mungkin sebagian ada yang langsung take action, ada yang langsung nambang, ada yang percaya, tetapi sebagian pun malah ngetawain. Kenapa? Kita ini diketawain oleh para pemain cryptocurrency. Yang pertama, apakah benar untuk P-Network ini ya bakal listing? Ya ini kita ini P-Network ini dibilangnya sebagai scam ya. Jadi P-Network itu scam ya, nipu teman-teman ya. Contohnya kita ini ditipu waktu ya. Walaupun memang untuk secara finansial ya kita ini tidak ditipu secara langsung, tetapi kita ini ditipu waktu ya. Contohnya apa? Ya, jadi teman-teman mungkin untuk itu di setiap handphone teman-teman di aplikasinya ketika mengklik tanda petir suka ada muncul iklan. Itulah kita dimanfaatkan untuk pendapatan mereka ataukah mungkin untuk menerima ya pendapatan dari Google AdSense memperalat kita untuk menonton iklan yang ada di aplikasi P-Network. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Oke, nah jadi mungkin semua itu perlu diklarifikasi teman-teman ya. Tetapi nanti itu mungkin di lain video, tetapi kita akan fokus dulu untuk ekosistem yang sekarang sudah ya terbentuk, yang dibentuk oleh P-Network itu sendiri. Jadi kita ini ibaratkan bola salju ya, yang tadinya mengecil, mengecil, mengembang, mengembang dan mengembang hingga menjadi bola salju terbesar saat ini teman-teman. Dimulai pada tahun 2019 ya untuk P-Network ini listing ya, dibentuk yang namanya versi beta ya, dibentuk untuk white papernya, kemudian mungkin untuk penyusunan kuartal-kuartalnya, itulah yang disebut dengan versi beta. Kemudian dilanjut pada tahun 2020. Nah, disitulah mulai diupload langsung ke Play Store. Di situ ada penambang yang mungkin dimulai dengan angka 1, 2 dan seterusnya. Lalu dipilihlah moderator di setiap negara termasuk Indonesia. Kemudian dilanjut. Nah, selain itu pun dilanjut pada tahun 2020, di situ pun dijelaskan ya dengan sungguh-sungguh. Kemudian dijelaskan secara gamblang. Ya, di situ untuk P-Network dia menggunakan dua metode, di mana metode yang pertama, seluruh koin itu masih dikendalikan oleh developer alias tim intinya. Nah, tetapi ini dengan catatan teman-teman akan diubah metode tersebut ya menjadi governance model. Itu SCP teman-teman di angka 5 juta pioner, maka untuk penambangan itu akan diubah ya. Jadi seluruh kendali tentang masalah koin ataukah mungkin tentang si token P-Network ini sudah tidak bisa dikendalikan ataupun tidak dikendalikan lagi oleh developernya ataupun tim inti. Nah, 5 juta. Nah, sekarang teman-teman bisa cross check sendiri ya. Sekarang teman-teman buka aja P-Network di Play Store ataukah mungkin yang menggunakan Apple bisa buka langsung di App Store. Teman-teman ketikkan P-Network sudah berapa banyak yang di-download. Ya, itu hanya menambang dengan menggunakan yaitu ya, hanya dengan menggunakan handphone. Belum orang-orang yang di luaran sana menambang dengan menggunakan node.
ya justru orang-orang lebih jauh berpikir lagi ke sana ya tentang mendapatkan pi nanti gimana sangat sulit dengan menggunakan supernode. Jadi node ke supernode dan sekian sekian sekiannya gitu teman-teman. Mungkin teman-teman nanti kalau misalkan bicara ke sana itu ya luar biasa ya bagusnya teman-teman. Jadi kita ini diketawain teman-teman ya, diketawain ya, ekosistem kita ini diketawain teman-teman. Walaupun jumlahnya sangat banyak ya, banyak banget jumlah kita di sini ya. Ada puluhan juta orang yang telah bergabung ya menjadi pioner alias penambang ya, pengairdrop dari P-Network. Kita ini diketawain. Kenapa? Untuk P-Network ini disebut sebagai scam. Kenapa scam? Ya masa ya nambang cryptocurrency kok pakai handphone teman-teman. Nah, ini nggak habis pikir teman-teman ya. Jadi, teman-teman semua, untuk cryptocurrency mau nambangnya pakai metode secanggih apapun itu, yang namanya kripto, yang namanya token, tetap aja token, ya. Tetap aja token, ya. Tetap token, tetap aja token. Ya, itu hanya penyebutannya aja, teman-teman. Jadi ini, aduh, kalau misalkan teman-teman ini katanya nambang masa dengan menggunakan handphone, emang bisa? Ya, tentunya tergantung kreativitas kita aja ya, tergantung kreativitas dari developernya. Ya, ini cara pengairdropannya, gimana caranya? Ya, gimana caranya ini kita ini mensuplai kepada seluruh ekosistem. Ya, setiap orang punya yang namanya handphone, kenapa enggak ya supply-nya dengan menggunakan handphone? Kalau misalkan P-Network pengen supply-nya dengan menggunakan PC, ya jelas bisa. Apa yang nggak bisa? Semuanya bisa dijalankan. Tetapi teman-teman semua, P-Network itu tidak seperti itu. P-Network itu tujuannya sebagai mata uang digital yang tidak memandang status, yang tidak memandang suku bangsa, kemudian tidak memandang untuk usia, bahkan status sosial sekalipun. Pekerjanya semuanya sama. Ya, mau ekonomi menengah ke bawah, menengah ke atas, bahkan ke atasnya lagi, semuanya sama rata ya. Dipukul rata semuanya oleh P-Network. Ini diacungi jempol. Ini sangat bagus teman-teman. Kenapa? Jadi ini dibagikan secara merata kemudian adil ya. Jadi nggak mandang status sosial apapun itu di P-Network. Ini hebatnya dari Nicholas Kokalis kemudian Cheng Diovan ya. Oke, nah jadi teman-teman semua ya yang dulunya diuninstall silakan diinstal kembali sebab untuk P-Network ini akan menjadi salah satu cryptocurrency yang terbaik ya sepanjang sejarah setelah Bitcoin dan Ethereum ke depannya. Jadi untuk ekosistemnya orang-orang yang percaya untuk di P-Network ini melebihi kripto-kripto sebelumnya termasuk dari Ethereum dan Bitcoin ya bahkan Cardano sekalipun. Nah, jadi teman-teman semua untuk holdernya pun kalau misalkan kita lihat-lihat lagi ke depannya apa yang akan terjadi dengan P-Network ya, ini luar biasa banget. Ketika memang P-Network ini sudah listing, otomatis untuk P-Network ini luar biasa harga ke depannya. Nah, oleh sebab itu untuk teman-teman semua perlu diingat ya, jadi semua itu tergantung dari ekosistemnya. Adapun kita diketahui katanya nambang masa dengan menggunakan handphone. Itu sebenarnya nggak ngaruh. Mau pakai handphone, mau pakai PC sekalipun, mau pakai tablet sekalipun, ya mau pakai Telegram sekalipun. Ya justru kalau orang-orang itu malah menambang dengan menggunakan media sosial ya teman-teman ya seperti Telegram. Nah, mungkin teman-teman di video sebelumnya banyak banget saya bikin tutorial tentang iDrop token ataukah mungkin koin. Ya tentunya mengairdrop dengan Telegram. Justru sekarang ini inisiatif kita aja teman-teman ya. Inisiatif kita, inisiatif dari developernya. Gimana caranya untuk mendistribusikan koin tersebut ya dengan cara masing-masing. Ya kreativitasnya pengen menyaplainya dengan menggunakan metode apa. Ya, ada yang menggunakan HP, ada yang menggunakan di dalam HP itu ada yang menggunakan aplikasi seperti P-Network. Nah, kemudian juga dengan menggunakan media sosial mungkin kayak kripto-kripto yang lainnya. Ada juga yang menggunakan email bahkan website sekalipun. Ya, ada juga yang nggak langsung di mining, tidak di airdrop atau dibagikan secara gratis nggak. Tetapi kita ini langsung beli teman-teman ya. Ini langsung dibeli ya, langsung dibeli ya, langsung di pancake swap-nya tergantung dari project tersebut berdirinya di mana. Kalau misalkan di Pucoin ya berarti Pucoin kita belinya. Kalau misalkan di jaringan Ethereum berarti kita perginya ke Uniswap. Kalau misalkan di jaringan BSC berarti biasanya kita menggunakan yaitu tadi ya, kita ini menggunakan Binance teman-teman ya. Ataukah mungkin teman-teman
banyak banget sih ya. Pada intinya dipastikan untuk P-Network nanti ketika sudah listing itu teman-teman bakal luar biasa. Teman-teman, teman-temannya. Jadi teman-teman semua perlu diperhatikan kembali untuk teman-teman semua ya, tetap istiqomah dalam mengklik tanda petirnya. Semua itu tergantung dari ekosistemnya ya. Jadi kalau misalkan ekosistem tersebut nggak percaya, walaupun sudah ada barangnya, tapi orang tersebut nggak percaya, maka sia-sialah barang tersebut. Tetapi kalau misalkan walaupun barang tersebut belum ada, tetapi orang-orang sudah percaya dengan adanya, justru value yang ditimbulkan itu luar biasa. Bahkan nantinya ketika listing barang tersebut pun menjadi luar biasa ya. Oke, nah jadi untuk teman-teman semua, hal yang mudah bagi kita untuk menambang, hal yang sulit untuk kita percaya, tetapi semuanya akan menjadi nyata. Ini semua tergantung dari yaitu tadi ekosistemnya. Semua tergantung dari value-nya, tergantung dari value-nya. Kalau misalkan kita ingin membeli ya kertas ini dengan seharga 5 juta ya dilelang ya untuk misalkan ya, ini semua tergantung dari value-nya. Apakah kertas tisu ini ada harganya? Tentunya nggak ada harganya teman-teman ya, nggak ada harganya. Tetapi berhubung ya untuk kertas ini untuk ngelap keringet salah satu artis kah mungkin, ataukah mungkin yang lain, kemudian ini dia jual gitu kan ya, apakah ada yang beli? Tergantung orang tersebut, value-nya orang tersebut ya. Wah, saya mau ketemu artis itu sulit nih, kemudian gimana caranya ya dia menjual kertas ini untuk donasi, misalkan ya, misalkan seumpama gitu. Jadi dengan value ini teman-teman, ini pun bernilai nanti harganya. Semua itu tergantung dari value, semua tergantung dari kepercayaan tersebut. Kalau misalkan orang tersebut percaya, maka value yang ditimbulkan itu bakal luar biasa gitu kan ya. Oke, nah jadi untuk teman-teman semua, segala sesuatunya disclaimer on dalam video ini hanya merupakan video edukasi, tidak ada sedikit pun untuk menyinggung ya, ataukah mungkin kalau misalkan tersinggung ya ini bukan unsur kesengajaan teman-teman ya. Ya, tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Disclaimer on buat teman-teman semua ya. Kita tunggu hingga P-Network nanti bakal listing. Sampai kapan Bang? Tentunya kita tunggu sampai P-Network listing. Kalau misalkan nggak listing ya sudah, mau diapa teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman semua persiapkan diri untuk melakukan KYC, karena mungkin kalau misalkan sesuai dengan roadmap ataukah mungkin sesuai dengan peta jalan ya, tentunya kita ini akan segera untuk melakukan KYC ya. Informasi tambahan kembali buat teman-teman semua, nantinya ketika teman-teman itu pengen melakukan KYC, untuk versi bahasa Indonesia KYC sudah diluncurkan. Itu artinya apa? Buat teman-teman semua, ini sudah tidak perlu kebingungan lagi. Kalau kemarin-kemarin itu KYC itu dengan menggunakan bahasa Inggris, tetapi sekarang ini teman-teman semua bisa menggunakan bahasa Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka teman-teman tentunya bisa untuk melakukan KYC ya. Jadi lebih mudah dimengerti buat teman-teman semua ketika teman-teman semua melakukan KYC. Dan kemudian ya, pesan saya untuk teman-teman semua, teman-teman itu berkehendak untuk melakukan KYC dengan menggunakan dokumen apa? Ada 3. Yang pertama itu paspor, kemudian KTP kartu tanda penduduk, kemudian ada SIM, surat izin mengemudi. Teman-teman pilih yang mana? Pengennya teman-teman ya. Pengennya teman-teman itu pengen pakai apa? Ya, jadi disiapkan semuanya. Kalau misalkan KTP-nya patah, buram dan lain-lain dokumennya, teman-teman perbaiki segera. Ataukah mungkin ada yang dokumennya sudah tidak ada usianya alias mati, teman-teman segera untuk mendatangi ya mungkin Disduk ya terdekat teman-teman ya. Kalau misalkan KTP-nya sudah mati ya perpanjang untuk seumur hidup teman-teman ya, untuk memudahkan kita dalam melakukan KYC di kemudian hari teman-teman. Oke, nah jadi untuk teman-teman semua cukup sekian ya. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap semangat dalam mengklik tanda petirnya. Ingat teman-teman ya, orang sabar rezekinya bakal lebar. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.